The 100 per 30 berlatar 42 hari setelah adanya Bramfire. Griff baru saja keluar dari lab yang sudah runtuh tak bersisa. Ia mengambil barang-barangnya dan berniat untuk pergi ke polis. Sepanjang mata memandang, hanya ada dataran pasir dengan puing-puing bangunan yang hancur tergulung gelombang kematian 42 hari yang lalu. Beruntung, ia menemukan sebuah rover yang terkubur di dalamnya yang masih bisa ia gunakan. Sesampainya di sana, Griff naik ke atas puing-puing dan melihat menara polis yang sudah hancur. Adegan selanjutnya memperlihatkan Griff yang berusaha menggali bunker di bawah kuil yang kini sudah tertimbun puing-puing bangunan. Griff sendirian berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan puing-puing itu dan berharap bisa membuka bunkernya. Ia makan dan minum seadanya dari sisa persediaannya. Di tengah usahanya menggali bunker, ia mengambil sebuah tongkat kayu yang kemudian menyebabkan puing-puing di atasnya kembali berjatuhan menutup jalan yang sudah ia bersihkan dari puing. Griff juga rupanya membagikan pengalamannya bertahan hidup dengan Bellamy melalui radionya, walaupun Bellamy mungkin tidak menerima pesan dari Griff. Griff menceritakan bahwa bertahun-tahun ia menggali bunker itu, ia tidak pernah sampai ke pintu bunker. Griff menjelaskan bahwa ia telah hidup sendirian selama 2 bulan, namun baru kali ini ia merasa kesepian. Griff terlihat menyambangi Arcadia yang kini juga telah rata dengan tanah. Di sana Griff mencari sisa-sisa makanan dan minuman yang bisa ia kumpulkan. Namun ia malah mendapati kotak berisi barang-barang Jasper, mulai dari name tag Maya, kacamata renang Jasper dan surat Jasper untuk Monty saat Jasper mencoba bunuh diri. Griff menangis karena teringat teman-temannya dan keluarganya di Arcadia. Griff juga mengabarkan kepada Bellamy bahwa ia sudah 2 hari tidak minum air, menandakan bahwa Griff tidak seperti hari biasanya menemukan makanan atau minuman. Adegan berlanjut saat Griff kembali mengendarai rovernya hingga berhenti di sebuah dataran yang tinggi. Dia tertidur di dalam rovernya dan saat ia terbangun, hujan turun mengguyur bumi. Griff segera keluar dan menadah air hujan untuk ia minum. Setelahnya, Griff kembali melanjutkan perjalanannya. Di jalan, sesuatu jatuh di rovernya membuat Griff keluar dan mengecek benda itu. Tanpa banyak berpikir, Griff lalu memakan sesuatu itu yang rupanya ada beberapa buah yang jatuh di rovernya. Setelah selesai, Griff melihat bahwa ada badai pasir mendekat ke arahnya membuat ia segera masuk ke dalam rover. Karena tidak sempat pergi menjauh, Griff lalu berniat untuk mengamankan panel surya di rovernya. Sayangnya, satu panel surya yang ia ambil itu malah terbawa ke badai. Saat badai telah berlalu, rover Griff tidak bisa menyala karena panel suryanya rusak. Griff lalu mengambil seluruh barang-barangnya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Terlihat di perjuangan Griff yang seorang diri menyeberangi gurun pasir yang sangat luas dengan persediaan yang minim. Karena sudah tidak kuat lagi, ia terjatuh lemas di atas gurun pasir. Saat Griff terbangun, seekor burung gagak tengah di atas gurun pasir. Griff lalu mengejar burung itu demi mendapat persediaan dari tempat tinggal burung itu. Sayangnya saat diikuti, pemandangan yang ia lihat tetap saja hamparan pasir yang seolah tak berujung. Saat hendak turun, Griff terjatuh. Griff nampaknya sudah sangat putus asa hingga membuatnya mengeluarkan pistolnya dan berniat bunuh diri. Burung itu kembali terbang di atas Griff dan mengurungkan niat Griff untuk bunuh diri. Griff segera bangkit dan mengejar kembali burung itu yang rupanya membawa Griff ke tempat yang lebih baik. Di sana Griff melihat dataran yang hijau subur sangat berbeda dengan gurun pasir yang selama ini ia temui. Ia lalu menembak burungnya dan menjadikannya sebagai santapan. Griff lalu melanjutkan perjalanannya di hutan itu hingga menemui sebuah sungai. Di sana Griff membersihkan dirinya sebelum kembali berjalan. Griff masuk dan mendapati sebuah camp yang nampaknya sudah tidak berpenghuni lagi. Griff masuk ke sebuah pondok yang di depan pintunya terduduk mayat seorang anak kecil. Di dalam pun Griff melihat pemandangan yang sama, yaitu mayat-mayat yang bergeletakan di dalam pondok. Griff mengabarkan melalui radionya bahwa sudah 58 hari sejak Bramfire dan harusnya Monty sudah berhasil memanen ganggangnya. Saat tengah berbicara, Griff melihat ada anak kecil. Sayangnya anak kecil itu kabur membuat Griff akhirnya harus mengejarnya. Setelah berhasil menemukan anak itu, Griff menyapanya dengan sebutan Nablida.
Namun sayangnya anak itu rupanya telah meletakkan jebakan yang kemudian membuat kaki Griff tersangkut. Anak itu langsung menghampiri Griff dan berniat membunuhnya karena ia berpikir Griff adalah Flamekeeper. Saat pisaunya mengenai tubuh Griff, ia terkejut karena darah Griff berwarna hitam dan ia menyadari bahwa Griff juga seorang Nabelida. Anak kecil itu lalu berlari meninggalkannya. Singkat cerita, Griff berhasil melepaskan diri dari jebakan itu dan kembali ke pondok untuk segera menjahit luka di kakinya dengan peralatan yang dia bawa. Malam harinya saat Griff tengah beristirahat, ia terbangun dan menyadari bahwa barang-barangnya tidak ada di tempat semula, termasuk pistolnya. Ia lalu melihat anak kecil tadi dan segera beranjak dari tempat tidurnya untuk bersembunyi. Esok harinya, Griff ke sungai dan kembali bertemu dengan anak kecil kemarin yang sedang menangkap ikan. Griff lalu meminta anak itu mengajarinya menangkap ikan, namun anak itu langsung berlari setelah melihat Griff. Griff lalu memohon agar anak itu mengembalikan barang-barangnya, namun anak itu tidak memperdulikan Griff. Griff lalu duduk dan memasukkan kakinya yang terluka ke dalam air. Dari kejauhan, anak kecil itu rupanya memperhatikan Griff yang sedang melukis. Sadar bahwa seseorang mengintainya, Griff lalu segera berkemas dan pergi. Ia rupanya meninggalkan lukisan anak kecil itu di batu tempat ia duduk tadi. Anak kecil itu lalu mengambil lukisan dan tersenyum melihatnya. Adegan berlanjut 6 tahun kemudian di mana anak kecil bernama Maddie sudah besar bahkan bisa mengendarai rover Griff. Ia kini hidup bersama Griff. Mereka bertahan hidup dengan ikan yang ada di sungai dan buah beri di kebun. Di sebuah malam, Griff nampaknya bercerita mengenai Skyripa dan Bunker di kuil. Maddie mengatakan bahwa Skyripa itu pasti akan membantu semua orang keluar dari kuil. Maddie juga turut sedih karena Griff tidak ikut teman-temannya yang pergi dengan roket ke angkasa. Griff mengatakan bahwa ia tidak sedih karena jika ia ikut maka ia tidak akan bertemu dengan Maddie. Adegan beralih di The Art, di mana Echo dan Raven tengah belajar bertarung. Monty lalu mengabarkan bahwa sup ganggangnya telah siap. Di ruang makan, Monty lalu membagikan supnya kepada Echo, Raven, Harper, dan Bellamy. Bellamy meminta Emory untuk berhenti dengan pekerjaannya dan Raven mengatakan bahwa radiasi masih menghalangi sinyal mereka, jadi mereka masih tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di bumi. Namun Raven yakin bahwa mereka bisa hidup di mana saja karena radiasi bumi sudah lewat beberapa tahun lalu. Setelah selesai makan, Raven ingin meningkatkan sinyal mereka, sementara Bellamy menyarankan agar mereka mencari cara untuk turun ke bumi. Sayangnya apa yang Bellamy katakan membuat Raven sedih karena ia telah memikirkan hal itu selama 6 tahun dan belum menemukan solusinya. Atas kesalahan Bellamy itu, ia memilih konsekuensi untuk menggantikan Murphy. Bellamy lalu membawakan sup untuk Murphy dan mendapat serangan tiba-tiba dari Murphy. Bellamy lalu meladeni Murphy untuk berlatih hingga akhirnya Murphy terpojok di jendela. Murphy lalu meminta Bellamy untuk melihat apa yang ia lihat dan saat Bellamy melihat mereka terkejut karena mereka melihat sebuah kapal luar angkasa yang ada di atas bumi. Bellamy dan yang lain lalu mengamati kapal itu sementara Raven mencari informasi mengenai kapal itu. Raven menjelaskan bahwa mereka bisa saja mematikan radio di kapalnya. Murphy lalu berniat menyalakan lampu untuk meminta bantuan kepada kapal itu. Emory lalu menahannya dan perdebatan terjadi di sana. Hingga Echo melihat sesuatu terjadi dengan kapal itu. Mereka melihat kapal angkasa itu menurunkan sebuah kapal lain. Raven berpendapat bahwa itu adalah kapal pengangkut membuatnya langsung meminta Emory mengaktifkan radionya. Raven meminta bantuan kepada kapal itu dan memberitahukan posisinya. Sayangnya tidak ada respon dari mereka. Kapal angkasa itulah yang kemudian dilihat Griff di part sebelumnya. Griff lalu membawa Maddie kembali ke pondok dan meminta Maddie bersembunyi di lubang yang tidak akan ditemukan siapapun, hingga Griff tahu siapa yang datang. Setelah memastikan Maddie tidak akan pergi dari lubangnya, Griff memberikan pistolnya dan berpesan bahwa jika Maddie menembak maka mereka akan tahu keberadaan Maddie. Adegan berlanjut saat Griff memantau kapal angkasa itu. Ia melihat seorang wanita berseragam keluar dari kapal diikuti oleh puluhan anak buahnya. Wanita itu diketahui bernama Dioza yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan desa dari pintu ke pintu sekaligus membersihkan hutan untuk mencari tahu siapa yang mereka hadapi di sana.
Semua anggota mereka berseragam lengkap dan membawa senjata masing-masing. Singkatnya, Griff mengisi amunisinya dan mendadak mendengar suara tembakan. Ia bergegas kembali ke pondok dan mendapati Maddie tengah dikepung oleh 2 orang Eligius. Griff lalu menembak seorang prajurit yang hendak menembak kaki Maddie dan mengatasi 1 prajurit yang lain. Mendadak prajurit yang sudah ia tembak masih hidup dan menangkap Griff. Maddie bangun dan menembak orang itu. Di tempat lain, Diyoza bersama anak buahnya yang lain mendengar suara tembakan dari arah Jensen dan Bainis, membuat McCree segera menanyakan kabar mereka. Karena tidak ada respon, Diyoza berkesimpulan bahwa mereka tidak sendirian di bumi. Sementara itu, di stasiun The Ark, Raven dan timnya berniat untuk meminta bantuan kepada kapal angkasa yang ada di dekat mereka, agar mereka bisa turun ke bumi. Monty khawatir jika mereka tidak bersedia membantu, bahkan membahayakan nyawa mereka semua. Beralih ke Raven dan Murphy yang tengah bersiap dengan pakaian angkasa mereka. Di lain tempat, Echo khawatir apa yang akan terjadi di bumi, terlebih ia telah diasingkan. Bellamy menjamin Echo akan hidup dengan aman di bumi karena Octavia pasti akan memaafkannya. Keduanya lalu mengambil ranselnya dan segera keluar. Echo terlihat membawa pedangnya sebelum ia keluar. Beralih ke bunker di mana Octavia dan semua orang tengah menyaksikan pertarungan antara 2 orang yang entah apa tujuannya. 46 hari setelah Premfaya, di bunker terlihat Octavia tengah berlatih bertarung bersama Miller. Tak lama Indra datang membawakan perlengkapan yang harus dipakai Octavia karena para delegasi sudah berkumpul. Di perjalanan, Octavia bertemu dengan Nila yang kemudian memberi hormat kepadanya. Nila lalu memberikan sebuah buku temuannya kepada Octavia dan mengatakan bahwa ia tahu Bellamy menyukai buku-buku semacam itu. Setelah berterima kasih, Octavia dan Indra lalu kembali melanjutkan perjalanan. Kedatangan mereka rupanya disambut oleh Gaia yang kemudian menahan Indra. Gaia nampaknya tidak menyetujui Octavia menjadi komandan karena Octavia berdarah merah. Indra mengatakan bahwa Octavia lah yang telah menyelamatkan Indra dan semua orang, sementara komandan Gaia yang berdarah hitam justru dapat membakar mereka semua. Adegan beralih ke meja para delegasi berkumpul, mendiskusikan pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Saat tengah berdiskusi, mereka mendengar suara ketukan dari atas menandakan bahwa ada seseorang di luar bunker yang mengetuk pintu bunker. Ken dan Abby lalu bersiap dengan pakaian mereka dan berniat keluar karena Abby yakin bahwa itu adalah Griff. Sayangnya pintu bunker tidak bisa terbuka. Ken menyadari bahwa jika bangunan di atas bunker itu runtuh, maka Griff tidak bisa masuk ke bunker dan mereka tidak bisa keluar dari bunker itu. Beralih ke ruang utama di mana Octavia dan Indra bersama Abby, Ken, Jaha, dan Cooper mendiskusikan cara untuk mereka keluar dari bunker. Jaha menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari bunker, apalagi membuka pintu bunker yang tertimbun bertonton puing menara. Tak hanya itu, Cooper juga menjelaskan bahwa persediaan makanan yang ada di dalam bunker tidak mencukupi mereka semua lebih dari 5 tahun. Karena di awal dasar perhitungannya adalah 5 tahun untuk mencukupi makanan sebanyak 1.200 orang. Octavia merasa Cooper menyalahkannya atas hal itu karena Octavia yang membagi bunker kepada 1.200 orang. Cooper lalu pergi dan Jaha menjelaskan bahwa solusinya adalah pengurangan populasi lagi. Octavia pun menyudahi rapat itu. Ken dan Abby rupanya setuju dengan Jaha bahwa bunker mereka kelebihan orang untuk bertahan lebih dari 5 tahun. Sayangnya Octavia menyanggah mereka dengan mengatakan bahwa ia tidak menyelamatkan orang-orang untuk membiarkan mereka bunuh diri. Akhirnya mereka sepakat untuk memperlakukan jatah setengah. Ken lalu makan bersama Jaha dan Ethan. Mereka membahas mengenai Griff sebelum akhirnya Ethan meminta jatah makanan lagi. Ken berniat memberikan jatah makanannya, namun Jaha menahannya dan mengatakan kepada Ethan bahwa Ethan harus terbiasa dengan jatah makan setengah seperti yang lain. Jaha lalu mengajak Ethan ke kamar. Cooper datang menghampiri Jaha dan mengatakan bahwa ia mendapatkan solusi untuk menambah makanan. Namun Jaha memintanya untuk menjelaskannya besok pagi. Di meja lain, Jackson mendiskusikan penyakit Abby yang masih belum hilang meskipun sudah mandi es. Jackson mengatakan bahwa ia dan Ken khawatir dengan kondisinya, namun Abby meminta Jackson
untuk tidak mendiskusikan keadaannya dengan Ken. Obrolan mereka terhenti karena Cooper mendadak jatuh dan mengalami kejang. Rupanya itu memang rencana Cooper untuk mengambil alih ruang makan. Ia telah bekerja sama dengan beberapa rekannya untuk menjarah ruang makan itu. Di luar, Grounder menjadi emosi dan berusaha memaksa masuk ke ruang makan. Ken yang sempat dipukul dan pingsan akhirnya kembali sadar dengan kondisi telah terikat bersama Abby. Cooper lalu datang dan menjelaskan bahwa mereka akan tetap hidup meskipun secara tidak adil, karena para Grounder tidak akan bertahan. Cooper menahan Ken dan Abby karena ia menyimpan dendam kepada keduanya yang mengakibatkan ayah dan suaminya terapung di angkasa. Abby lalu menanyakan bagaimana Skycrew yang masih ada di luar ruang makan. Cooper mengatakan bahwa ia menunggu saat yang tepat untuk menyerang Grounder dan memastikan teman-temannya di luar tidak mati. Abby lalu menjelaskan proses mati karena kelaparan yang terjadi bertahap dan tidak cepat. Cooper menyalahkan Abby yang telah membuka pintu dan membuat mereka berbagi bunker dengan 12 klan. Beralih ke Jaha yang baru saja selesai membacakan dongeng untuk Ethan yang kini sudah tertidur. Nila datang dan menanyakan rodanya kepada Jaha. Tak lama para Grounder datang dan memaksa Skycrew berlutut. Jaha memerintahkan Nila dan Ethan untuk segera bersembunyi di bawah ranjang sementara dia akan menanyakan apa yang telah terjadi. Perkelahian pun terjadi antara Jaha dan Grounder itu hingga Octavia datang dan menghentikan perkelahian itu. Indra lalu menjelaskan bahwa Skycrew menutup pintu sekaligus nasib mereka. Octavia lalu meminta Skycrew yang lain selamat untuk segera menyisir dari pintu ke pintu menyelamatkan Skycrew yang lain. Sementara Octavia ingin berbincang dengan Jaha. Jaha lalu menitipkan Ethan kepada Nathan, meskipun Ethan awalnya menolak. Indra lalu memberikan blueprint kepada Jaha dan Jaha mengerti bahwa Indra ingin ia membuka pintu yang tidak bisa mereka buka. Octavia mengatakan bahwa jika Jaha tidak bisa maka mereka semua akan mati. Beralih saat Indra dan Gaya datang mengabarkan bahwa sektor lain telah dikuasai oleh beberapa kawanan dan kekerasan semakin menyebar demi bertahan hidup. Gaya mengatakan bahwa tanpa adanya komandan sejati yang menyatukan mereka, maka sebenarnya mereka berada dalam perang klan dan akan selalu begitu. Jaha lalu mendapat solusi untuk mengotak-atik sistem listrik di level C, yaitu di ruang pertanian yang berhasil dikuasai Skycrew. Octavia lalu menanyakan kondisi di level D yang rupanya 5 klan tengah mencari Skycrew. Octavia lalu meminta Nila untuk merubah penampilan Jaha menjadi Grounder. Octavia lalu membagi tugas bersama Gaya di mana ia akan membawa Jaha ke generatornya, sementara Gaya mengeluarkan sebanyak mungkin orang dari level D. Octavia lalu melepaskan simbol-simbol komandan yang ia pakai sebelum menjalankan rencananya. Rencana pun dimulai saat Gaya dan Indra mengalihkan massa ke arah lain. Saat Octavia dan Jaha hendak beraksi, mereka tertahan kawanan Grounder yang datang. Di sana Octavia lalu menyadari bahwa Jaha memiliki luka serius di perutnya dan mereka tidak punya dokter. Jaha lalu meminta Octavia untuk bergerak cepat. Singkatnya Octavia dan Jaha sampai di ruang generator dan tidak butuh waktu lama untuk Jaha menemukan generator itu. Octavia khawatir karena setelah mereka mendapatkan sektor pertanian, namun masih tetap ada banyak orang di dalam bunker. Jaha meyakinkan Octavia bahwa akan selalu ada solusi. Jaha lalu mulai bekerja namun kondisinya yang lemas mengakibatkannya terjatuh lemas. Beralih ke Jackson yang datang bersama seorang Skycrew lain untuk memberikan makan kepada Ken dan Abby. Jackson menjelaskan bahwa hampir semua orang setuju dengan pembajakan ruang pertanian itu, dan ia tidak bisa mengumpulkan massa untuk menyerang balik. Abby mengingatkannya agar tidak melakukan sesuatu yang bodoh, namun obrolan mereka terpaksa diakhiri karena penjaga meminta Jackson untuk segera pergi. Abby lalu mengatakan bahwa ia harus minum obat dan obatnya ada di tasnya. Di ruang generator, Jaha berhenti dengan tugasnya yang hanya tinggal menyambung sebuah kabel. Jaha menjelaskan bahwa suka atau tidak, Octavia adalah Skycrew, dan jika Jaha menyambung kabel itu membuat pintu terbuka, maka semua Grounder yang ada di luar akan masuk membunuh semua Skycrew di dalamnya. Jaha lalu meminta Octavia untuk membuat para Grounder menyerah dan hanya menghukum orang yang bersalah, dan Jaha akan menyelesaikan tugasnya itu.
Octavia mengatakan bahwa para Grounder itu tidak akan mendengarkannya. Jaha menjelaskan bahwa Octavia harus membuat mereka mendengarnya karena Octavia tak perlu jadi komandan untuk memerintah. Jaha lalu mengingatkan Octavia dengan pengapungan ibunya yang dilakukan Jaha membuat Octavia tersulut emosi. Namun akhirnya Octavia setuju dengan saran Jaha dan meninggalkan walkinya sebelum ia meninggalkan Jaha. Di lain tempat, Ken berbicara dengan Abby. Ken mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Abby. Ken lalu menanyakan apakah Abby pernah menyesali perbuatannya yang telah membuka pintu bunker untuk menyelamatkan Ken. Abby mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesali hal itu. Mendadak terdengar suara pintu yang dibuka paksa. Cooper lalu meminta pemain gitar untuk bermain lebih kencang. Jackson melihat pistol di saku celana Cooper dan berniat mengambilnya, namun Cooper pergi sebelum Jackson sempat mengambil pistol itu. Benar saja, di luar para Grounder berusaha membuka paksa pintu ruang pertanian. Tak lama Octavia datang dan mengatakan kepada Indra bahwa ada sesuatu yang lain harus dia lakukan. Ia lalu maju menghadapi kawanan Grounder itu dan mengatakan bahwa ia bisa membuka pintu itu untuk mengambil kembali pertanyaannya dan orang-orang tak bersalah di dalamnya. Beberapa dari mereka yang tidak setuju lalu menyerang Octavia. Dengan mudah Octavia membunuh mereka semua. Ia lalu meminta yang lain memilih apakah mereka One Crew atau musuh dari One Crew. Mereka yang tidak setuju dengan Octavia kembali maju dan menyerang Octavia. Sayangnya semua orang yang maju akhirnya bisa dikalahkan Octavia. Hingga beberapa yang tersisa sudah kehilangan nyali untuk melawan dan memilih tunduk kepada Octavia. Octavia lalu memberikan kabar kepada Jaha untuk membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, Octavia dan Grounder masuk untuk menangkap dalang di balik pengkhianatan Skycrew. Cooper bergegas masuk ke ruang Ken dan Abby dan berniat bunuh diri. Untungnya Octavia datang tepat waktu dan melemparkan pedangnya yang kemudian memotong jari Cooper. Setelahnya, Octavia membawa Ken, Abby, dan Jackson untuk menolong Jaha. Abby mengatakan bahwa luka Jaha bukan hanya darah melainkan empedu. Saat Abby berniat membantu Jaha, Jaha bangun dan mengatakan bahwa Abby tidak perlu menyelamatkannya. Jaha lalu meminta Octavia untuk menjaga Ethan. Ken akhirnya menuntun Jaha ke nafas terakhirnya. Adegan berlanjut saat Indra dan Gaia menghampiri Octavia di ruang utama. Indra mengatakan bahwa orang-orang Octavia menunggu keadilan. Dan Octavia harus segera membersihkan diri serta memakai jubah bajanya. Gaia menahan mereka lalu ia mengungkapkan bahwa ia telah mempercayai Octavia sebagai pemimpin. Gaia mengatakan bahwa Octavia harus dibiarkan tampil dengan cipratan darah musuh di wajahnya. Di luar, orang-orang yang bersalah telah dikumpulkan termasuk Delphi yang mencuri selimut. Tak lama Octavia keluar dan mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang melawan One Crew adalah mati. Uniknya Octavia menerapkan peraturan konklave di mana mereka akan bertarung melawan satu sama lain untuk menyelamatkan hidupnya. Octavia lalu menjatuhkan pedangnya dan mereka pun mulai bertarung. Rupanya peraturan itu menjadi peraturan tetap di bunker hingga 6 tahun kemudian. Di akhir part ini, diperlihatkan bahwa Octavia dan semua orang di bunker menyaksikan pertarungan. Rupanya Ken ada di dalam pertarungan itu setelah pertarungan terakhir berhasil membunuh semua musuhnya. Dan film pun bersambung.